Can I have your wife's name? హాయ్, నేను మీ వైష్ణవి. అరుదైన ఇది పొన్నగంటి. ఓకే బాయ్. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? Hello, selamat datang kembali di studio bocor kami. Ya, tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Film kali ini yang mau dibocorin judulnya adalah Mohini. Nah, para pemerannya ada Trisha sebagai Mohini, terus juga ada Jackie Bagnani sebagai Sandip. Waktunya saya mau senyum sapa salam. Hai Della Saputri dari Jambi. Terus juga ada Abigail Sanusi. Ada juga akun yang namanya Aini Mas John. Apa kabar? Hai juga Faruni Jaya. Thank you banget ya. Ada juga Muhammad Yusuf Nurdin plus Mas Ahmad Nazar. Apa kabar semuanya? Terus juga ada akun yang namanya Nurma Rifah yang sempat ikutan komen. Semuanya makasih banget deh karena terus mendukung channel ini ya. Semoga semua makin yahut, keren, dilancarkan semua keinginannya, dan bahagia selalu, amin. Filmnya langsung kita ceritain sekarang juga. Ini dia film Mohini yang dibuka dengan adegan di London 2 tahun yang lalu. Nggak ditunjukin wajahnya dulu nih di awal-awal, tapi terlihat seseorang sedang menyeret orang lain dan seperti menguburnya di tengah hujan lebat. Di tempat yang berbeda, di Chennai, ini adalah Vaishnavi, seorang koki handal, dan dia biasa punya konten untuk bikin kue di YouTube. Suatu malam, sepertinya ada seorang penggemar yang menyelinap, pengen lihat si Vaishnavi langsung kayak gimana sih orangnya gitu kali ya. Giliran doi mau usil ke chef cantik ini, tahu-tahu ada bayangan hitam yang nabrak dia dan dia jatuh dari balkon lantai atas. Wow, tahu-tahu udah ada seorang penyihir yang teriak-teriak dan dia tuh seperti membacakan sebuah mantra gitu deh. Dan kejadian ini pastinya membingungkan banget dong buat Vaishnavi. Selanjutnya, Vaishnavi yang biasa dipanggil Vaishu ini lagi ketemu sama temannya dan pasangan temannya itu, namanya Katen. Awalnya mereka tuh kelihatan kayak berdebat dan Vaishu tuh kayak kurang suka gitu. Tapi sebenarnya dia seneng aja lah kalau temennya bahagia dengan cowok yang ada di depannya Vaishu saat ini. Katen mau minta tolong ke Vaishu. Jadi ceritanya dia itu keterima kerja di London sebagai chef karena dia sempat pakai resepnya Vaishu. Nah, kalau Katen ini berangkat, dia akan ketahuan dong kalau pakai resep orang lain gitu, karena sebenarnya dia nggak begitu bisa juga gitu kan. Jadi sekarang Katen ini sedang memohon pertolongan ke Vaishu untuk ikutan ke London, pura-puranya jadi asistennya, jadi membantunya gitu, mengamankan pekerjaannya si Katen gitu loh. Paling enggak selama 2 bulan aja. Vaishnavi akhirnya setuju nih pergi ke London setelah minta izin ke keluarganya gitu kan, barengan sama Katen dan juga Balki, dan mereka tinggal bersama temannya Ganesh dan juga Madu. Madu ini istrinya Ganesh gitu. Nah, ini adalah hari pertama kerja. Vaishu ngajarin gimana bikin kue yang enak. Pertengahan si Katen dan juga Ganesh terkagum-kagum dengan Vaishu. Tiba-tiba owner dari restoran tersebut melihat kinerja Katen dari jauh dan Katen langsung acting bossy. Tapi untungnya nih Vaishu dan Ganesh sudah paham. Suatu hari ada seseorang yang pesen kue dan bilang mau kasih kue itu ke istrinya. Jadi mau gak mau kan harus nulis nama istrinya dong. Pas customer ini nyebutin nama istrinya nih, Katen nih kayak bingung gitu sama nama tersebut. Jadi dia tuh langsung minta ke Vaishu untuk tanya lagi gitu. Pokoknya mas-mas itu duduk di meja nomor 5 gitu katanya. Nah, emang udah jodoh kali ya. Kok pas banget customer yang pesen kue tadi keluar, lagi ngecek kondisi mobilnya di parkiran. Tiba-tiba ada customer lain yang datang dan duduk di meja yang sama, di meja nomor 5. Vaishu yang gak tahu nih sebelumnya customernya kayak apa ya, langsung asal tanya aja, siapa nama istrimu? Kaget dong mas-mas ini baru datang udah ditanyain tentang nama istri. Setelah diawali dengan kesalahpahaman, akhirnya mereka kenalan, Sandip dan Vaishnavi. Pas mereka berdua salaman di tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan nih ya, di sebuah sungai, semacam nunjukin ada kekuatan mistis yang kayak ngamuk gitu loh. Belum lagi ada seseorang yang manggil-manggil Vaishu itu dengan nama Biju, ibu-ibu gitu loh. Dan ibu ini terus aja ngejar Vaishu sampai hilang jejak pas Vaishu dan temannya naik kereta. Ini agak aneh sih.
Suatu ketika juga nih ya, Vaishnavi nih bahkan sempet loh nggak sengaja satu taksi sama Sandip. Kebetulan banget ya, Sandip nih ngejer kali ya atau gimana ya. Yang pasti karena kejadian inilah mereka tuh jadi semakin dekat. Jadi sering ketemuan, makin deket, terus jatuh cinta deh akhirnya. Sandip juga udah memperkenalkan Vaishu ke ibunya. Wow, cepet banget. Sang ibu juga langsung suka sama Vaishnavi. సందీప్ చెప్పాడు నీ ప్రోగ్రామ్స్ ఒక్కటే అది రుచిగా Setelah mengantarkan Vaishnavi balik pulang ke rumah ya, Sandip tuh pamit untuk pergi 15 hari ke Austria. Katanya karena ada urusan bisnis gitu. Besoknya Vaishnavi sama teman-temannya serumah tuh pergi jalan-jalan, naik perahu menelusuri sungai. Gelang pernikahan temennya si Madu ini pakai acara jatuh segala ke dalam sungai. Ada aja kan, Vaishu akhirnya ngebantu untuk ngambilin dengan jangkar. Oke, berhasil nih, aman. Tapi jari Vaishu tergores kerang yang dia ambil. Dan Vaishnavi ini akhirnya cuci darahnya ke sungai tersebut tadi gitu. Ternyata percikan darahnya itu memicu jasad wanita yang tinggal tengkorak doang yang terkubur di bawah sungai tersebut. Mulai nih kemistikan-kemistikan terjadi. Jadi pas sampai di rumah, setelah Vaishu cuci kerang yang diambil dan ditaruh di ruang doa mereka, tiba-tiba roh yang menyeramkan ini muncul. Tapi Vaishu nih masih belum lihat, belum tahu. Dia kayak cuma berasa kayak ada yang ngikutin gitu. Nah, malam harinya hantunya mulai muncul, menghantui Madu dan juga Ganesh. Awalnya nih, Madu, dia tuh cuman kayak kerasa ada yang aneh, ada yang ngikutin, ada yang ngeliat gitu. Lalu si Ganesh, dia ngeliat hantu dalam kulkas yang ternyata hantu itu menghabiskan ayam yang dimasak. Mak, lapar loh si hantu. Lalu sekarang gantian si Katen yang melihat bayangan hantu di kamar mandi. Pas mau keluar kamar mandi, dia udah heboh dan satu rumah tuh udah geger karena Katen. Dia ngerasa celananya tuh ditarik dan gak bisa keluar dari kamar mandi. Ternyata Vaishu melihat kalau celananya tersangkut gagang pintu. Katen. Besoknya nih ya, semuanya panik, ketakutan ya kan. Mereka akhirnya berdoa bersama di ruang doa. Pas momen harus niup kerang, Vaishu lah yang akhirnya meniup. Malah membangunkan roh yang ada di sungai. Dan roh tersebut masuk seketika saat itu juga ke dalam Vaishu. Suatu saat nih, pas Vaishu lagi jalan, tiba-tiba dia tuh kayak ngelihat masa lalu. Cowok yang menyiksa wanita dan memukuli anak kecil. Adegan langsung beralih ke seorang cowok yang lagi minum-minum. Dan cowok ini ada dalam penglihatan Vaishu sebelumnya. Dan ya, ternyata memang Vaishu ngejar lelaki ini. Dia mancing cowok ini untuk ngikutin dia. Lalu saat dekat kolam, ada bayangan dari dalam air yang menarik. Dan singkat cerita, lelaki ini ditemukan polisi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Baiklah, kita kembali ke adegan di rumah ya. Teman-teman Vaishu ini manggil dukun untuk bisa memeriksa dan melindungi rumah dari hantu. Mereka semua udah ketakutan banget. Pas dukun ini masang-masang benang suci gitu untuk menolak hantu, pas banget Vaishu datang. Dia langsung kayak terlempar gitu, terhempas, gak bisa masuk rumah. Malam harinya hantu ini berulah, malah mengganggu mereka semua, yang intinya meminta mereka melepas dan membuang benang-benang suci tersebut. Oke, ada-ada aja ya. Lalu selanjutnya nih, ada kejadian lagi, di mana pas Vaishu lagi jalan-jalan di sebuah taman, ada 3 cowok yang gangguin. Salah satunya bertubuh besar, langsung digendong. Udah mau dia papain si Vaishu nih, dia langsung berubah jadi hantu yang merasukinya. Lelaki yang mau ngapa-ngapain tadi itu rupanya pernah tahu gitu, pernah tahu hantu tersebut gitu loh. Karena dia kaget dan tiba-tiba cowok itu bilang, "Hah, kamu?" Dan gak pakai ngomong panjang lagi, Vaishu dengan kekuatan roh yang merasukinya langsung memukul dan membanting lelaki itu. Dan polisi menemukan tubuhnya yang sudah tewas. Balik lagi ke rumah Vaishu nih ya, dan teman-temannya. Sekarang mereka manggil pemuka agama yang memberikan bedak. Jadi ternyata bedak ini kalau dipakai bakal ketahuan wajah aslinya. Nantinya akan ketahuan siapa yang kerasukan gitu. Berhubung Vaishu lagi gak ada, jelasnya gak ada yang kelihatan dong yang kerasukan ya kan. Pas Katen dan teman-teman melihat Vaishu datang, gak sengaja mereka itu ngeliat Vaishu yang kena hembusan bedak gitu kan. Kaget dong mereka semua karena tiba-tiba baju Vaishu tuh berganti dengan sendirinya. Dan pas dipanggil namanya sama teman-temannya, Vaishu gitu, dia noleh dan dia jawab, "Saya bukan Vaishu, tapi saya Mohini." Nah loh, semua geger ketakutan. Sekarang ceritanya Sandip udah datang. Akhirnya datang ke rumah ya, ngajak Vaishu ke sebuah pesta makan malam. Di sini Vaishu tuh ngajak teman-temannya juga, tapi mereka semua kan takut ya sama Vaishu yang kerasukan Mohini ini. Mereka nolak, nggak mau ikut. Tapi justru karena mereka nolak itu, tiba-tiba nada ngomongnya Vaishu berubah gitu, serem, balik kayak Mohini dan memaksa mereka untuk ikut.
Ya, karena takut mereka berangkat deh mau gak mau. Sampai di acara pesta, Faishu dikejutkan dengan aksi Sandip di stage. Wow, ditemani ibunya. Dia ternyata melamar Faishu di depan semua orang yang ada di sana. Sweet banget. Dan ya pastinya Faishu menerimanya. Tapi nih hantu ya, Mohini, mulai agak-agak mau muncul pas Sandip memperkenalkan ayahnya ke Faishu. Dia menunjukkan wajah penuh amarah. Ayah Sandip pun sebenarnya agak kaget karena dia tahu wajah Faishu mirip dengan Mohini. Di dalam toilet, pas ayahnya Sandip yang bernama Gavier ini lagi cuci tangan, tahu-tahu Faishu muncul di belakangnya dan mencoba membunuh ayahnya itu. Walaupun dia berusaha memberitahu Sandip, tapi Sandip yakin ini semua karena ayahnya terlalu mabuk. Pikirnya Sandip sih begitu. Faishu alias Mohini sekarang malah kelihatan sedih banget. Kemudian adegan flashback 2 tahun yang lalu. Mohini ini inget 2 tahun yang lalu dia tuh ikutan sebuah proyek yang ternyata dipimpin oleh ayahnya Sandip. Proyek tersebut senilai banyak banget, 150 juta pound. Wow. Jadi dia tuh ternyata pernah tahu semacam ada hal yang gak baik di balik bisnis mereka ini. Mohini ini menelusuri sendiri. Ternyata perusahaan Gavier ini punya usaha perdagangan anak. Astaga. Pas Mohini lihat sendiri anak-anak itu, ya ampun, ini sedih banget. Anak-anak ini minta tolong ke dia, minta tolong dikeluarin. Ya ampun, ini kesian. Dan Mohini lalu berusaha gimana pun caranya agar bisa menyelamatkan anak-anak ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, perdagangan anak tadi salah satunya adalah buat apa? Buat tumbal. Ya ampun, supaya bisnisnya lancar. Aduh, Mak. Akhirnya, pokoknya nih ya, Mohini berhasil melaporkan ke pihak berwajib tentang bisnis-bisnis ilegal dari perusahaan tersebut. Tuan Gavier ini dan anak buahnya semuanya ditangkap polisi. Tapi bisa bebas karena pengaruh politik dan uang. Lalu dia dan anak buahnya menangkap Mohini dan membunuhnya, juga melemparkan ke sungai. Oh my god, ternyata gitu ceritanya di masa lalu. Dan sekarang ada orang yang mirip Mohini, yaitu Vaishnavi. Lewat dialah Mohini kembali untuk membalas dendam. Kita kembali ke masa sekarang. Gavier ini tanya ke dukun, kok bisa Mohini muncul gitu. Ternyata katanya dukun itu rohnya yang merasuki Faishu. Dan kenapa kok mesti nunggu 2 tahun untuk bisa balas dendam? Sepertinya ini ada hubungan dengan keluarga Faishu. Dan dulu intinya mereka tuh lahir barengan gitu katanya. Ditambah Faishu baru aja datang ke London. Akhirnya rohnya Mohini yang terpicu, jadinya baru sekarang deh gitu kan. Jadi antara Mohini dan Faishu ini masih ada hubungan DNA gitu deh. Dengan penuh emosi, Gavier ini datang menemui Maneka, ibunya Sandip. Mereka berdua ini ternyata udah bercerai beberapa tahun yang lalu. Nah, dia itu marah-marah ke mantan istrinya karena dia menganggap Maneka lah yang membawa Faishu dan dianggap sengaja untuk menjatuhkan Gavier. Padahal mantan istrinya ini gak ngerti apa-apa. Di tengah-tengah dia marah-marah ke Maneka nih ya, Faishu udah muncul nih. Faishu yang udah menjadi Mohini, dia langsung mencekik ayahnya Sandip ini. Maneka ada di situ, dia cuma bisa panik dan berusaha menenangkan Mohini. Walaupun Mohini dipukul pakai alat apapun gak bakal mempan dong. Gavier langsung kabur dan dikejar oleh Mohini. Di tengah hutan, ayahnya Sandip ini masih sempat ngejek Mohini. Dia bilang kalau sampai membunuh Gavier, Mohini akan menyesal karena jelas Sandip akan mengejar Faishu sampai kapanpun dan gak bakal jadi deh menikahi Faishu. Tapi jawaban Mohini malah gini, dia memang akan membunuh Sandip juga. Lalu Mohini memukulnya bertubi-tubi dan Gavier akhirnya meninggal dunia. Di tempat yang berbeda, Maneka mendatangi dukun karena gimana pun caranya dia harus melindungi Sandip. Menurut dukun, memang Mohini pasti akan membunuh Sandip. Satu-satunya cara adalah tubuhnya Faishu harus dikorbankan. Ya ampun. Sementara itu Mohini sudah menemukan di mana Sandip berada. ఇంటికి తీసుకెళ్లకుండా ఎక్కడికి తీసుకొచ్చావు? నేనెప్పుడు అన్నాను ఇల్లు కొనాలని? No, I always wanted to have a house like this. Mereka berdua sudah bersama. Mohini yang ada di dalam tubuhnya Faishu udah mulai beraksi nih, karena nggak sengaja dia ngeliat foto ayahnya Sandip di dalam rumah tersebut gitu. Sandip mulai deh berusaha melindungi dirinya sendiri. Dia langsung sadar kalau kekasihnya di depannya ini bukanlah the real Faishu gitu. Pas dia tanpa sengaja mengarahkan benda suci ke arahnya, Mohini langsung tersungkur. Nah, pas Mohini tersungkur inilah kesempatan Sandip untuk kabur. Tapi yang namanya Mohini pasti dong masih tetap bisa ngejar Sandip ya kan? Disinilah di depan sebuah gereja, Mohini mengancam Sandip dengan melukai tubuhnya Vaishnavi. Dan bener dong, dia tuh sempat keluar sebentar dari tubuhnya Faishu. Dan Sandip sedih banget ngelihat kekasihnya ini menggigil kesakitan.
Sementara itu, ibunya Sandip berhasil menemui ibunya Mohini dan dia bersedia melakukan ritual untuk membantu kondisi ini lebih baik. Mereka bersama biksu dan yang lainnya bersiap melakukan ritual. Mohini yang terus berada di luar gereja menunggu Sandip dan terus mengancamnya. Sandip bahkan saking cintanya ke Vaishu, dia rela mendekat ke Mohini dan ya udah sih nggak apa-apa, bunuh aja aku gitulah intinya, supaya nggak menyakiti Vaishu terus gitu. Ya ampun Sandip. Kemudian Maneka menelpon Sandip. Bahkan biksu juga ikut bicara by phone. Dia meminta Sandip gimana pun caranya pokoknya harus bisa kabur dari Mohini. Biksu menyarankan Sandip kabur lewat sungai karena pastinya Mohini nggak berani menyentuh air. Sandip kemudian loncat ke air terjun dan terus berenang menuju ke kuil. Setelah sampai di kuil, ternyata Mohini juga udah sampai di lokasi yang sama. Sandip berusaha keras menghadapi serangan Mohini yang wow ini. Mohini terlihat mengeluarkan semua kekuatannya. Dan Sandip terus sekuat tenaga juga berusaha masuk ke kotak yang sudah dibuat untuk dia gitu, untuk melindungi Sandip. Kotak yang udah ada doa-doanya dan juga dikelilingi oleh api gitu. Itu untuk Sandip ya. Dan para biksu mengelilingi Mohini dengan doa-doa. Bener dong, Mohini akhirnya gak bisa lewat dan gak bisa apa-apa. Pelan namun pasti, ketua biksu ini mendekati Mohini dan berhasil mengeluarkan Mohini dari tubuhnya Vaishu. Nah, Vaishu pingsan dan semua temannya termasuk Sandip lari membawanya ke rumah sakit. Biksu bilang kalau dia memang habis melakukan ritual darah. Masalahnya adalah Mohini sekarang bukan jadi Mohini yang dulu. Dia terlanjur menjadi roh yang sangat jahat. Jadi susah memusnahkannya, kecuali ada yang tewas. Harus ada yang dikorbankan. Di rumah sakit, dokter menyatakan sudah gak bisa apa-apa terhadap Vaishu. Akhirnya Maneka bercerita bahwa untuk menyelamatkan Sandip, dia harus merelakan Vaishu. Sandip bener-bener gak terima dengan hal ini. Dia merasa kok egois banget sih nih. Ibu Mohini yang ada di situ lalu menyadari bahwa Vaishu dan juga Sandip akan menjadi korban. Dia sedih banget dong ngelihat roh anaknya kok jadi gini gitu. Akhirnya dia menawarkan diri sebagai pengorbanan kepada Mohini. Sebab Mohini hanya butuh satu kehidupan manusia untuk bisa merasa puas. Ibunya lalu bunuh diri di kuil tersebut. Dan Mohini akhirnya tenang dan meninggalkan Sandip dan juga Vaishu. Lanjut, ending film diperlihatkan roh Mohini masih hidup. Tapi tenang, dia memburu siapa saja yang berusaha membahayakan anak-anak. Film Mohini udah selesai. Thank you ya guys, udah nonton dan juga dengerin sampai habis. Pokoknya next bocoran ditungguin ya. Stay healthy, dah.